Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab ke-14 nih teman-teman, dimana kita akan membahas sesuatu yang gak asing bagi kita semua nih, yaitu hotspot. Nah, berikut beberapa materi yang bakalan kita bahas, mulai dari konsep, kemudian setting topologi, konfigurasi, dan lain-lainnya. Oke, mungkin langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu konsep dari hotspotnya sendiri. Nah, di sini kalian bisa lihat kebanyakan wifi hotspot tidak di-password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser tiap user. Bisa login dengan username dan password yang berbeda. Metode semacam ini yang sering kita temukan di kampus, kafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Nah, teman-teman, sebenarnya hotspot itu adalah sebuah sistem autentifikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Kalau kita mau connect ke hotspot, nah itu kan kita masukkan password ya teman-teman. Nah, kalau di sini tertulis, di sini juga bisa pakai user, jadi nggak usah bisa jadi juga pakai user dan password. Dan juga kebanyakan wifi hotspot itu nggak pakai password, tapi dia cuma pakai user. Jadi kelebihan dari hotspot itu adalah salah satunya kita bisa konfigurasi hotspot dengan user dan password. Tentunya jadi nggak semua orang bisa akses. Bisa juga kita melakukan manajemen ya teman-teman, misalnya batasnya berapa MB, berapa, terus kita juga bisa mengatur setiap usernya dan lain-lain. Oke, langsung aja ke bagian yang kedua, yaitu setting topologi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan membuat topologi ya teman-teman. Pertama, kita bahas dulu. Kalian cukup bisa klik kanan, kemudian network, kemudian ininya itu kalian pakai yang CloudNAT untuk menghasilkan yang ini ya teman-teman. Kemudian habis itu kalian save, terus kalian tambah satu mikrotik yang ini. Kemudian jangan lupa kemu optionnya itu harus dihapus ya teman-teman. Kalian bisa ganti namanya dengan ini, displaynya jadi router hotspot. Tadi yang di sini, terus kalian bisa sambungin saja. Untuk tipe kabelnya itu saya pilih yang besi ya teman-teman. Kemudian kalian bisa tambahkan Docker. Itu caranya itu mungkin kalian bisa keluar dulu, close lab, kemudian device, kemudian kalian bisa download get device yang ini, Ubuntu desktop 20 ya teman-teman. Lah, kalau udah ada tulisan add to pnet itu berarti udah masuk. Kalian bisa langsung ke ininya lagi, kemudian open. Nah, kemudian di sininya itu kita bisa coba edit. Nah, untuk di sini itu kalian pakai Linux desktop. Kemudian untuk ikonnya itu desktop Linux ya teman-teman. Untuk header satunya itu kalian centang di DHCP. Kemudian primary konsolnya itu pakai IDP. Kemudian kalian bisa save. Kemudian kalian, kemudian kalau kalian lihat punya saya, nah itu saya pakai yang tadi ya teman-teman. Nah, kemudian itu kita pasang IP static yang kemarin, yang sebelumnya, dan sebelum itu kalian bisa lakukan routing dulu. Pergi ke command prompt, kemudian yes, kemudian kita ketikkan route 10.0.137.0, kemudian max 255.255.255.0,
kemudian 192.168.204.129. Nah, ini kalau udah oke, kita bisa pergi ke ininya. Kemudian kita login dulu. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, kita admin, kemudian N, kemudian IP address print. Nah, ini kita bisa besarkan biar kelihatan. Kita ulang. Nah, ini kita mendapatkan IP ini. Kita bisa ke Winbox. Sepuluh titik 137.195. Kemudian kalian bisa connect. Kemudian ini kita besarkan terlebih dahulu. Kita bisa ganti hostname-nya terlebih dahulu, sistem, terus identity. Kita namanya samain aja, router hotspot. Nah, kita akan menonaktifkan DHCP kliennya ya, teman-teman. Kita bisa IP DHCP klien, kemudian kita disable aja. Kemudian kita konfigurasi di terminalnya aja langsung. Kita besarkan aja. Kemudian ini kita IP address, kemudian add address 10.0.137.146. Kemudian interface-nya ether 1. Ini slash-nya kalian jangan lupa ya, teman-teman. /24. Kemudian kita bisa enter. Kemudian IP root. Kita masukkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Add. Kemudian gateway. Kita lihat di virtual mesinnya terlebih dahulu. Nah, 10.0.137.0 ya, teman-teman. Titik 1. 10.0.137.1. Kemudian enter. Kemudian coba print. Nah, udah ada ya, teman-teman. Kemudian terakhir IP DNS ya, teman-teman. /IP DNS. Kemudian set server 8888. Nah, kalau kita coba IP address print ya, teman-teman, itu udah ada ya, teman-teman.
Kita coba IP address print. Nah, ini udah ada IP statik yang tadi kita pasang ya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung aja ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi hotspot ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat, itu kita ada hotspot. Nah, di sini ada hotspot server. Nah, ini kliennya ya teman-teman. Kemudian, nah kasus yang kita akan pelajari yang pertama itu bakalan konfigurasi basic hotspot, kemudian menambahkan user, kemudian menghilangkan cookies, kemudian menambahkan user profile untuk limit bandwidth ya teman-teman. Langsung aja. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk konfigurasi hotspot sendiri itu ada beberapa service yang harus kita konfigurasi. Ini mulai dari DHCP server, firewall filter, dan proxy dan lainnya. Tapi nggak perlu kalian, karena kita udah pakai hotspot, itu nantinya si mereka udah terkonfigurasi secara otomatis. Langsung aja kita buka router hotspotnya ya teman-teman di Winbox. Kita bisa ke Winbox. Kemudian ini pakai IP yang tadi kita buat, yang statik, yaitu 146. Kita cancel terlebih dahulu. Ini 10.0.137.146. Langsung connect. Nah, selanjutnya ini kita besarkan dulu. Kita IP, kemudian hotspot. Nah, kita bisa nyalakan ininya dulu ya teman-teman, karena ini itu lama. Kita nyalakan dulu. Kemudian kita pergi ke hotspot setup. Nah, ini kita bisa pilih ya teman-teman. Nah, dari router ke ini kan pakainya Ether 2 ya teman-teman. Nah, makanya kita di sini kita pilih yang Ether 2. Nah, ini IP yang akan tersetting pada hotspot servernya ya teman-teman. Saya coba copy dulu. Kita ini centang ya teman-teman, biar bisa connect internet. Kemudian next. Next. Kemudian kita bisa next. Kemudian untuk ini kita biarkan default, next. Kita juga bisa nambah cadangan ya teman-teman. Kita bisa nambah ya teman-teman. Kita bisa 8.8.4.4. Kemudian kita bisa next. DNS name-nya itu kita misal host, kita misal hotspot intan.co.id kayak gini ya teman-teman. Kita bisa next.
Misal ini Intan 06. Kemudian untuk passwordnya saya pilih kita bisa next. Nah, ini udah setup successful. Nah, di sini kita tinggal pengujian aja. Nah, ini punya saya udah nyala Docker Linux-nya. Kita coba oke untuk connect. Nah, ini bakalan lama ya, teman-teman. Nah, ini udah bisa masuk. Kemudian kalian bisa pergi ke menu. Kemudian terminal. Kemudian kita cek IP address. Nah, di sini udah ada informasi IP-nya itu ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung koneksikan aja ke hotspot tadi. Kita bisa ke browser. Di sini kita ketikkan mikrotik.co.id. Nah, maka di sini akan ditampilkan halaman untuk login ya, teman-teman. Nah, ini kita login dengan user yang kita buat tadi. Kita bisa connect. Nah, ini udah ya, teman-teman, halamannya bakalan kayak gini. Nah, ini tampilannya itu mirip-mirip kayak di kampus atau di tempat umum ya, teman-teman. Nah, kita misal ini search aja sembarang. Misal Upin Ipin. Nah, di sini mungkin agak lama ya, teman-teman. Kayak nge-lag gitu karena untuk Linux itu emang besar. Ini ya, teman-teman. Jadi udah bisa ya. Bisa langsung aja ke terminal aja. Kemudian kita bisa ping 8888. Nah, ini udah berhasil. Nah, karena tadi itu kita kalau kalian seperti itu kok nggak bisa-bisa atau lama lemot gitu, itu kalian bisa ngeceknya dengan di terminalnya dengan ping 88 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan user ya, teman-teman, untuk materi yang keempat. Kita bisa ke Winbox, kemudian masih di hotspot. Kemudian kan ada user Intan ya, teman-teman. Kita bisa add lagi untuk kliennya. Name-nya itu misal user 1, itu passwordnya misal kita samain aja. Enggak, ini passwordnya misal 12345. Kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kalau kalian bisa lihat di IP kemudian addresses, ini di sini ada IP hotspotnya ya, teman-teman. 50.1. Nah, kita akan melakukan pengujian dulu. Kita bisa search ke Docker Linux-nya. Kita bisa balik lagi ke sini.
Kita close terlebih dahulu semuanya. Kita bisa 10.1. Kita bisa langsung enter. Nah, ini kalau kalian lihat itu udah ada informasinya ya teman-teman. Nah, di sini udah ada. Kita bisa logout. Nah, walaupun kita sudah logout, itu usernya itu masih Intan ya teman-teman. Nah, karena cookiesnya itu masih tertanam di user Intan ya teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke Winbox-nya. Kemudian IP hotspot. Kita pergi IP, kemudian yang hotspot. Kemudian kita pergi yang server profile. Kita klik yang ini. Kita klik yang login. Kita di bagian cookie-nya kita bisa hapus centang. Kita bisa apply, kemudian oke. Ini kita bisa hilangkan aja di bagian cookiesnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke sini. Nah, ini kita bisa login lagi, nggak masuk login ke user Intan lagi ya teman-teman. Kita bisa coba yang pakai user 1. Kemudian passwordnya. Kemudian kita bisa connect. Nah, oke, kita di sini udah login ya teman-teman. Udah berhasil ya teman-teman, berarti udah berhasil menghapus cookie-nya. Kalau kalian coba ping 88 di terminal juga udah bisa. Nah, terakhir kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu user file untuk limitasi bandwidth. Limitasi bandwidth-nya ya teman-teman. Kita bisa ke hotspot. Ini ada user profile ya teman-teman. Nah, di menu di sini kita bisa memanajemen, misal manajemen bandwidth dan lainnya. Jadi untuk user 1 itu berapa, user Intan itu berapa gitu ya teman-teman. Kita bisa ini aja. Add. Misal untuk bandwidth-nya. Ini untuk namanya itu misal hotspot 512. Rate limitnya misal 512 K per 512 K. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa menu user, kemudian user 1, profile. Nah, untuk yang user 1 kita kasih limitnya yang 512 ya teman-teman. Kita bisa apply terus oke. Kita bisa uji. Ini seret lagi. Misal nah, ini udah ada ya teman-teman.
Kita bisa scroll. Nah, ini mungkin nge-lag ya teman-teman. Ini lama ya teman-teman. Di sini itu untuk uji kecepatan ya teman-teman, atau uji bandwidthnya. Nah, ini lama banget kan, emang lemot. Nah, kalian bisa, nah kira-kira itu begitulah untuk uji bandwidthnya. Nah, oke, saya rasa pembelajaran bab ini kita sudah selesai ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kalian bisa coba aja mulai. Ini kalian bisa lihat di sini itu kecepatan bandwidthnya ya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.